Poin 4. Advokat. Pasal 1-1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Pengertian advokat sendiri berarti seseorang yang mampu melakukan atau memberikan nasihat hukum, advice, inisiasi bantuan hukum, melakukan kegiatan advokasi, mendampingi dan atau mewakilkan serta membela hak-hak dan kepentingan hukum kalian atau memberi kuasa berkaitan perkara yang dialaminya di luar pengadilan atau non-litigasi maupun di dalam pengadilan litigasi. Advokat profesi mulia dan terhormat. Tentunya karena hal-hal yang melatar belakangi pekerjaan advokat adalah berkaitan dengan penegakan nilai kemanusiaan humanity, nilai keadilan justice, nilai kepatutan atau kewajaran reasonable, dan nilai-nilai kejujuran honesty. Dalam bentuk yang lebih konkret, pembuktian advokat sebagai profesi mulia dan terhormat adalah berupa pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Pasti 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengamanatkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Dimasukkannya kata wajib dalam pasal tersebut telah menegaskan ketentuan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang advokat terlepas adanya oknum yang berarti mengabaikan amanat tersebut. Peranan advokat, peranan yang sangat ideal, peranan yang juga seharusnya expected role, peranan yang dapat dianggap oleh yang sebenarnya dapat dilakukan actual role. Fungsi advokat sebagai seorang pegawai konstitusi dan hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia dalam suatu negara hukum Indonesia, melaksanakan sebuah kode etik advokat, memberikan suatu nasihat hukum legal, memberikan sebuah konsultan hukum legal consultation, memberikan suatu pendapat hukum legal opinion, menyusun suatu kontak-kontak legal briefing, memberikan suatu informasi hukum legal information, membela suatu kepentingan para klien investigation, mewakili para klien di muka pengadilan legal representation, memberikan sebuah bantuan hukum dengan jumlah masyarakat yang sangat lemah dan tidak mampu illegal aid. Nilai-nilai moral advokat, nilai-nilai kemanusiaan dalam arti penghormatan pada sebuah martabat kemanusiaan, nilai-nilai keadilan dalam arti dorongan untuk dapat memberikan kepada orang apa yang menjadi hak ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Nilai kejujuran dalam arti adanya dorongan kuat untuk dapat memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang, kesadaran untuk selalu menghormati dan juga menjaga integritas dari kehormatan profesi. Nilai pelayanan kepentingan publik, to serve public interest, dalam arti bahwa di dalam sebuah pengembangan profesi hukum telah inherent semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang merupakan suatu konsekuensi langsung dan dipandang teguhnya nilai keadilan, kejujuran, dan juga kredibilitasan profesi. Tugas dan tanggung jawab advokat, mewawancarai seseorang klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum. Ahli menentuhi dan dapat mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan, menulis sebuah dokumen hukum, dan menyiapkan pembelajaran tertulis untuk kasus perdata, penghubung dengan suatu profesi lain seperti pengacara, mengkhususkan diri dalam bidang hukum yang tertentu, mewakili para klien di pengadilan, pertanyaan publik, artibles dan pengadilan, mempertanyakan seorang saksi, melakukan negosiasi. Cara pengangkatan advokat yang juga dapat diangkat sebagai advokat yaitu suatu sarjana yang berlatar belakangi pada pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan yang khusus, profesi advokat akan dilaksanakan oleh organisasi advokat. Pengangkatan advokat juga dilakukan oleh organisasi advokat, salinan pada sebuah surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang disampaikan kepada Mahkamah
dan Menteri. Saya akan memegang teguh dan akan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya untuk dapat memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara ampuh juga tidak akan memberikan atau menjanjikan barang suatu kepada siapapun. Bahwa saya dalam melaksanakan sebuah tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab yang berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan suatu tugas profesi dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau tidak akan menjanjikan sesuatu kepada hakim, penjabat pengadilan, atau penjabat lainnya supaya memenangkan atau juga menguntungkan bagi perkara yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya juga akan menjaga tingkah laku saya dan saya akan menjalankan sebuah kewajiban dengan kehormatan dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk dapat atau memberi jasa hukum dalam suatu perkara yang menurut hemat saya juga merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Poin 5, Pengadilan Negeri. Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Undang-undang tentang pengadilan negara itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Tugas pokok pengadilan negeri itu adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengadilan negeri itu yaitu fungsi mengadili, judicial power, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang pengadilan negeri tingkat pertama dari wilayah hukumnya. Terus ada fungsi administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. Lalu ada fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu ada fungsi pengawasan internal dan pelaksanaan tugas-tugasnya. Lalu ada fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada pengadilan tinggi. Lalu ada fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pegawai pengadilan negeri Kasongan, baik menyangkut teknis justisial, administrasi, peradilan, maupun administrasi umum. Sekian, terima kasih. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Yep. Pertanyaan pertama, tugas pokok keadilan. Itu Nurarfi. Tugas pokok Keadilan. Tugas pokok keadilan. Tugas pokok pengadilan negeri. Ya. Sebagai pengadilan tingkat pertama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Pertanyaan kedua, perbedaan panitera pengganti dan panitera muda. Itu Nazwa. Ya, jadi panitera pengganti adalah jabatan fungsional di lingkungan peradilan yang bertanggung jawab membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Sedangkan panitera muda adalah jabatan fungsional yang bertanggung jawab melakukan administrasi perkara dan mempersiapkan persidangan perkara. Oke. Pertanyaan ketiga, Priti. Fungsi kekuasaan kehakiman. Fungsi utamanya itu mengadili, terus fungsi pengawasan, fungsi memberi nasihat, fungsi mengatur, dan fungsi menguji material. Pertanyaan buat Novia.
Fungsi advokat adalah Fungsi advokat itu sebagai seorang pegawai konstitusi dan hak asasi manusia, hak asasi manusia, terus memberikan suatu nasihat hukum, memberikan suatu pendapat hukum, membela suatu kepentingan. Nah, sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.